Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Pasar Minggu. Cas Cicus pasti seru. Sus. Hari ini kita ngobrol sama temen gue nih. Temen seperjuangan. Dari mulai kampus ya? Kampus. Tahun 95 di IKJ. Institut Kesenian Jakarta. Jakarta. Yang kita juga nggak berkesenian. Gak kabar kok sehat ya? Sehat gua. Nah, Pak Andiko ini menurut gua unik lah, unik lah lu. Sering nginep tempat dia. Jadi rumah lu gue lupa lu. Cengkareng. Ya, Cengkareng. Nginep tempat dia cuma untuk nonton bokep doang. Lu. Tapi kan kita ngerjain tugas juga. Kerjain tugas. Kita berkreativitas. Jadi Tapi lebih banyak nonton bokep. tapi unik lah Pak Andiko ini. Dia melakukan dia untuk bertahan hidup lah ya. Apalagi kita sudah berkeluarga ya kan. Jadi kita selesai kuliah itu berarti tahun 2000 lah ya, 2000 sekarang 2002 enggak lah. Wisuda 2002? Enggak lah. Enggak ya? Gua enggak lupa. tua amat, D3 masa lama. Kan kebanyakan cuti kita. Kebanyakan job. Lupa. Dan dia penulis skenario. Dia penulis skenario masih nulis. Masih aktif. Masih aktif. Ngeband Masih aktif tahun ini. ngebandnya nggak jelas. Lo sebetulnya mau jadi apa sih kok ngebandnya? Tapi nggak pernah jelas dia. Nggak pernah jelas. Bukannya nggak pernah jelas, Chan. Jadi gue selalu explore apa yang gue punya selama ini. Oke. Gue suka film, gue suka musik, gue suka dagang juga, gue suka membuat sesuatu yang baru. Jadi gue selalu bisa dibilang satu ini nggak berjalan, gue coba yang lain lagi. Satu ini nggak berjalan, gue coba yang lain lagi. Tapi tetap di dunia kreativitas kalau gue. Oke. Emang cita-cita lu dulu kuliah di IKJ atau memang? Enggak. Jadi gue tuh masuk IKJ sebetulnya, gue kan dari kecil udah ngeband. Ya, iya. Lu masih pada main gundu, gue udah ngangkat simbal, main di pak-pak di Mangga Besar. Jadi gue memang dari keluarga pemusik. Nah, gue masuk ke IKJ itu sebetulnya mau masuk jurusan musik. Ambilnya drum, karena gue bisa main drum. Tapi ternyata itu harus bisa baca partitur. Gue nggak bisa. Lo otodidak lah, otodidak yang otodidak. Jadi akhirnya gue sempat kursus. Tapi kan kalau diajarin kursus dari nol lagi kan. Gue diajarin jadi bego lagi nih. Akhirnya gue seakan-akan semua apa yang lo lakukan salah. Salah semua. Karena gue udah melebihi gurunya. Cuma akhirnya ya udahlah, gue keliling-keliling gitu tuh. Gue masuk teater luas di Tegor sama Sinyo waktu itu kan. Tapi gue lihat ada fakultas film. Nah, gue itu belum daftar, masih lu ngecek? Belum. Jadi gue sebelum daftar, gue apa sih Institut Kesenian Jakarta gitu. Gue kan dari kampusnya lah, dari lingkungan yang nggak seni ya, dari dagang ya. Jadi banyak keluarga ataupun nyokap gue sendiri bisa gak hidup di situ gitu. Oh, sekolah IKJ itu dipertanyakan lah ya? Sangat dipertanyakan, karena kan seniman tahu sendiri kan. Masa depannya apa sih? Tapi gue meyakinkan keluarga gue bahwa kita bisa hidup dari situ. Dengan jurusan yang gue pilih, yaitu akhirnya gue memilih film. Kenapa lo ngambil film waktu itu? Karena lo kok tertarikannya ke musik bukan ke film? Karena saat itu, yaitu gue suka musik dan gue suka nonton film dari kecil. Memang suka nonton aja. Tadinya sih pengen nari, tapi gue nggak bisa nari kan. Gue naksir penari, tapi gue nggak bisa nari. Dancer gue naksir. Tapi akhirnya gue lihat di situ, wah ini film nih, masa depannya cerah. Terus juga waktu itu kan belum ada stasiun TV kayak sekarang kan. Iya, belum terlalu. Masih decoder tuh. Wah, ini stasiun TV ini kan bagi gue saat sebelum kuliah ya, tahun-tahun 90-an awal lah, 90-an awal kan. RCTI. Awal RCTI. Jadi, wah kayaknya bisa nih gitu. Apalagi bikin film, gue pengen banget nih bikin film, bikin video klip. Akhirnya gue coba gitu. Setelah gue meyakinkan kedua orang tua gue bahwa ini bisa mempunyai masa depan yang cerah, oke, go ahead. Udah masuk, dan waktu itu murah banget kan. Oh iya, sangat murah. Dulu tuh satu SKS 6.000 perak. Lu bayangin. Dan nggak ada uang pembangunan atau apa awal tuh nggak ada. Karena jujur ya, gue kuliah tuh di IKJ 95, 93 tuh di UI Jogja hukum, itu gue udah bayar mahal. Udah mahal. Gue aja bayar 2,5 juta tuh uang pembangunan, uang awal itu. Saat itu mahal. Pas masuk IKJ tahun sebenarnya ada terserah seikhlasnya. Nyokap gue sampai nanya, ini apa institut apa kursus sudah? Institut, gue manggil nyokap mami ya. Ini institut bener, ada dosennya. Yang ada orang institut, kan diajar sama hantu. Oh ya udah, kalau kamu yakin, tapi kamu harus bisa bertanggung jawab kalau orang tua gitu. Tanggung jawab sama masa depan kamu, sama pilihan kamu.
Karena bagi mami, kan nyokap gue bilang, bagi mami kamu udah dewasa. Ya. Lulus SMA, kamu harus terbang. Hmm. Nyokap gue gitu. Oke, gue bertanggung jawab kan. Ya. Mulailah kita kuliah, ketemu lu. Ya. Terus kita terbuka kan, oh 95. dunia perfilman, Dunia sinematik perfilman, seperti ya. ini. Ya begitu. Begitu. Akhirnya ngambil mayor sama ada penyutradaraan. Penyutradaraan. Tapi Jovan banyak nulis. Nulis. Nulis skenario. Sampai sekarang masih kok ya. Masih. 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 Tapi ya kembang ngebis saya. Ada naik turun. Ada Naik turun. Bayaran naik turun juga. naik turun. Tergantung siapa yang tergantung PH-nya. Tergantung PH, ya tergantung PH sama stationnya. Ya. Kalau kan selalu alasannya gitu kan. Ya. Kalau PH nggak bayar ke kita, oh dari stationnya mandek. Ya, Ya. pembayaran dari station ke PH kan jumlahnya miliaran. Kalau Ya. bagi gue sih produser gitu bullshit. Iya, harusnya nggak ada urusan. Iya, Yang penting kan tanggung jawab. Tuh. Iya, gue udah kerja, Udah lo harus kontrak, bayar. Iya, mau dari mana duitnya, yang penting lo bayar. Nah, sebagai gue pernah pekerja. nih ada cerita lucu. Jadi di salah satu PH lah. Ini terkenal, bayar molor. Sampai artisnya, pemainnya, molor. Apalagi kita penulis Iya. gitu. Nah, gue pernah kong kali kong nih sama temen gue. Temen gue tuh seniman juga lah ya. Tapi mukanya tuh lebih preman banget lah. Bang, gue nggak sebut nama ya. Bang, kita kong kali kong nih. Kasirnya kan tuh kaca tuh. Kacanya tebal. Ya. Segini. Gue udah perkirain kalau gue gebon di Tonjok. kaca pakai helm nggak bakal pecah kacanya. Jadi gue nggak bakal dituntut. Tapi kita pura-pura aja. Gedor lah pokoknya. Oh, nagih ke PH. nagih karena belum dibayar. Tapi yang lain, gue sebetulnya menolong karena yang lain juga belum dibayar. Iya, iya. Pemain belum dibayar, sutradara apalagi yang di bawahnya, penulis aja nggak dibayar. Tapi udah tayang. Udah Wih. 3 minggu sesudah tayang gue nggak dibayar. Alasannya station belum. Lah itu kan bukan urusan kita. Urusan produser. Udah dong. kontrak. Udah kontrak. Jadi gue kong kali kong sama teman gue, sama satpamnya juga. Pak, ini kita mau pura-pura nih. Pura-pura. Nanti bapak juga pura-pura aja. Tapi nggak bakal terjadi sesuatu lah. Ya kita tahu. Oh siap bang, siap. Gue kenal sama satpam, kan sering situ. Udah tuh, gue ke kasir, temen gue bawa bensin. Aqua gitu kan, bensin. Gak bakal disiram juga. Dia kan cuma gertak. Karena di dunia film sinetron acting lah ya. Kita udah tahu cara acting. Tapi yang di balik kaca kan nggak tahu. Iya, nggak tahu. Udah begitu naik. Awalnya kita taruh dulu di bawah. Ya. Gimana nih? Honor kita udah 3 minggu tayang. Kontrak jelas. Kontrak jelas. Saya nggak ada penalti, nggak ada kesalahan. Sesuai setor. Iya mas, tapi gini. Mulai teman gue duluan. Ini bensin. Bak. Terus gue bawa helm kan. Ini helm. Sebetulnya gue nggak perlu ngomong juga ya. Iya, udah Tangan beli di helm. iya. Kalau bensin pasti nggak tahu kan botol minuman Tapi mineral kan. kita pura-pura. Gue kan nggak bisa acting, tapi disuruh acting ya udah gue gedor tuh kaca. Bak, mau bayar apa enggak? Oh iya mas, tunggu dulu. Ibu belum datang gitu. Produsernya cewek. Ibu belum datang ya. Ini 3 minggu bukan soal ibu nggak datang. Kan emang ibu yang tahu bosnya. Enggak dong, kan ada manajernya, ada manajer keuangan. Gue bilang kalau nggak dibayar juga, ini bensin tumpah nih. Lu tahu dong kalau bensin tumpah apa kelanjutannya? Jangan gitu mas, kita kan keluarga, kita kenal baik. Ya iya, kita kenal baik. Tapi kan anak gue nggak kenal sama lu. Anak gue nggak susu. Istri gue nggak kenal. Gue pulang nggak bawa duit, gue diomelin. Gue udah kerja sampai begadang, gue udah kerja sampai ke lokasi. Harus. Nah, akhirnya sampai seperti itu akhirnya dibayar 3 hari 4 hari kemudian. Tetap molor ya kan. Tetap molor. Tapi setelah itu kayak kontrak lagi. Setelah itu gue nggak dipanggil lagi. Tapi setelah ganti manajemen, gue dipanggil lagi. Karena kan gue mau menunjukkan prestasi. Yang gue tulis masuk top 10. Sebenarnya istilahnya lu keras itu karena memang tuntutan hidup dan memang sudah tertera dalam kontrak kan gitu. Gua keras, kewajiban lah. Gue keras karena gue udah melaksanakan kewajiban. Itu hak gue kan sebagai pekerja kreatif. Gue mana sekarang? Kewajiban udah. Gue kalau gue nilai sih saat itu sampai sekarang gue nilai gue nggak berlebihan karena gue nggak melakukan kekerasan, gue tidak merusak apapun, gue hanya shock terapi. Memang gue dengar dari teman-teman ini di dunia broadcast lah, menurut gue memang adanya itu ya kalau dunia media TV itu kan udah dengar sendiri lah banyak PHK terus di dunia PH kan juga banyak PH yang lu bikin sebuah produk mau dijual kemana? Iya betul. Kan logikanya kan ke situ juga dan yang gue dengar juga peningkatan harga itu tidak ada, adanya malah turun. Benar nggak tuh? Jadi ada jargon begini. Kalau pekerja kreatif gue nggak tahu ya di penulisan atau di penyutradaraan. Ini intinya adalah berkembang jargon itulah ya. Jargonnya berkembang gini. Kita makin banyak pengalaman, itu malah makin ditekan karena dianggap kita bisa mensiasati sebuah adegan, sebuah produk jadi murah. Karena kan kita udah tahu nih. Kalau syuting di sini, kalau gue skenario,
dalam satu episode bisa misalnya lu pakai 5 lokasi. Sama gua Bisa dengan 3. tingkat konfliknya yang bagus, tetap dramatik tetap apa, 3 lokasi bisa. Pemain preman, gue bisa bikin jadi 1 preman, dampaknya seperti 10 preman. Itu caranya gimana? Ya itu pengalaman gue. Adegannya, strukturnya gue bangun. Sebetulnya penulis itu juga sudah membantu kos dong. Sangat dong, karena kan awal semuanya kan dari naskah. Betul. Ketika naskah dibedah menjadi breakdown, terus kita tahu budget ini kan dari situ. Dari situ. Makanya itu gue suka bingung kalau produser lebih memilih untuk penulisannya, penulis skenario yang baru. Karena apa? Kalau yang baru kan dia nggak tahu dengan ngakalin ngakalinnya gimana. Dia lebih lepas lah, dia lebih lepas. Sedangkan kalau misalnya kayak gue, bukannya gue bilang gue senior, tapi kan gue udah lumayan coba banyak lah, berbagai macam genre. Jadi gue tahu nih, oh kalau station ini begini, kalau station ini adegannya begini. Condong kemana itu udah tahu lah ya. Jadi kalau misalnya gue lebih banyak di sinetron kan, walaupun di movie ada tapi sedikit. Tapi kalau di sinetron gue tahu, kalau station ini sukanya nih adegannya kayak gini. Station yang ini lebih high class begini. Nah, kalau yang begini premannya yang begini. Kalau yang di sini premannya begini. Begitu pula antagonis, protagonisnya yang begini. Itu udah tahu. Intinya adalah penulis ini bisa membantu menekan budget tapi tidak mengurangi kualitas. Sangat bisa. Karena kan blueprintnya di situ. Iya, nah juga yang gue dengar per tim sekarang udah bukan ini banyak. Karena kan kita ada terkenal namanya istilah stripping ya. Kalau stripping penonton belum tahu, stripping itu tayang tiap hari. Tiap hari syuting, jadi kita kejar tayang. Nulis skenario pagi ini, sore buat syuting. Terus begitu. Jadi 24 jam kita harus makanya harus ada beberapa tim harus. Dan kita ribet tuh. Sangat ribet. Di lapangan pun begitu. Dibagi ada 3 tim. Di lapangan juga. Track orang tua, track anak, syuting di sini. Tapi itu paralel syutingnya. Harus seperti itu. Tuntutan industri. Apa namanya ketika saat ini lu ngelihat gue jadi ingat pesen nyokap lu tadi bisa yakin gak lu bisa hidup dengan dunia ini sebetulnya dengan kondisi saat ini kalau gua pribadi ini pribadi gua ngerasa jadi sebetulnya nggak usah sekolah bisa juga nih gitu loh. Nah karena maaf ya menurut gua adalah bukan tidak penting sekolah, sangat penting, tapi maksudnya gini lah, dengan teknologi saat ini, dengan berkembangnya media sosial dan apa-apa, kayaknya ilmu itu jadi gratis. Dan peralatan kan murah kok sekarang. Beda dengan zaman kita dulu. Cuman yang gua tahu waktu kita belajar di IKJ itu, di Institut Kesenian Jakarta, kita diajarkan basic-basic dan kita istinya kita yang diajarkan untuk mencipta, bukan untuk berkarya dengan alat ini, tapi mencipta dengan sesuatu yang bagus. Kalau menurut gue sih tetap ini kita dilatih, imajinasi kita dilatih. Kalau misalnya mungkin anak sekarang, gue tahu nih bikin adegan ini, ada tuh kan efek-efek BTS-nya kan, efek-efek. wah ini begini, gampang banget. Tapi kan itu hanya tools-nya. Yang paling penting kan pola pikir dan struktur. Betul. Penyutradaraan, editing, penulis, semuanya tuh struktur. Karena memang shot itu bukan sekedar close up, long shot. Kita kan diajarin dulu filsafat, diajarin sosiologi, diajarin psikologi, baru berbicara shot, bukannya bukan apalan shot itu. Tapi sih di industri yang gua tahu industri sekarang itu kayak nggak kepake. Cuman kan sebetulnya bukan nggak kepake sih, kalau sorry gue potong. Kalau menurut gua kayak lu belajar karate, lu ketika udah ban hitam ya lu udah jalan aja tuh. Ketika udah nangkis begini udah berjalan. Cuman begini, ada generasi sekarang yang mungkin belajarnya dari media sosial dan tidak kayak kita, dia menganggap wah ini kayaknya nggak penting nih, nggak perlu lah gue pelajarin. Sebetulnya nggak. Karena basic itu kan membuat pola pikir kita, membuat shot yang bagus dan mempunyai makna. Yang paling penting itu kan. Dan pesan dari si penulis, pesan dari si sutradara sampai itu yang paling penting. Karena sebetulnya kalau gue ngeliat media sosial sekarang itu kan video pendek, bukan bercerita. Berceritanya itu dengan shot, cuma lu ngomong ini. Gitu. Misalnya review review hotel, review motor dengan efek-efek editing yang macam-macam itu, kan kayak gitu. Nah sekarang setelah kita puluhan tahun kuliah di bidang itu, terus melihat kenyataan saat ini, lu ada nyesel nggak? Enggak, gue sangat gak menyesal karena tetap jalanin aja.
tetap jalanin dan gue bisa memilih hidup gue. Gue nyaman walaupun memang kadang bokeh, kadang nggak ada job itu hidup lah ya. Itu hidup lah ya. Hidup lah ya. Kayaknya nggak di bidang kita aja deh. Di bidang yang non formal pun atau yang formal garis ada tangan. aja. Ini cerita ngomong garis tangan. Garis tangan. Tapi lu kan, nah sekarang oke lah kita, itulah apa namanya latar belakang pendidikan lah kita pelajari. Tapi kan lu ngeband juga. Lu ngeband gue ngeliatin juga kembang kempis juga, lu nggak niat atau kalau nulis juga gue mati kutu. Kalau ngeband gue mati kutu karena gue nggak bisa menahan nafsu gue untuk bermusik. Seharusnya kalau gue memilih ini, itu salah satu kesalahan yang gue nggak sesalin, tapi kesalahan yang jadi pelajaran buat gue. Gue harus bisa menahan nafsu. Maksudnya bukan nafsu yang gimana Iya, maksud nafsu gimana? Lu kan ngeband nih antara nulis, ngeband lah. Kan dari dulu. Di point of view gue, bermusik itu nafsu gue untuk tampil dan menyuarakan isi hati gue, walaupun gue bermain drum. Cuma di situ doang? Di situ doang. Gue pengen dilihat orang, gue pengen jadi superstar, rockstar, dan pasti cuan. Karena kan cewek-cewek saat itu. Anak band kan begitu. Ya, saat itu. Sekarang juga pengen cuan sih. Gak penting. Cuan ya seakan-akan gak penting. Ya kan? Sekarang juga pengen sih. Cuman saat itu memang gue nggak bisa menahan nafsu untuk bermusik. Jadi akhirnya gue agak ada dua persimpangan yang harus gue jalan. Dan gue bisa menjalaninya itu paralel. Cuman memang lebih banyak di musik memang hidup gue. Nah, gini loh kok. Yang gue sebelnya malu. Ini gue sebel jujur deh, sampai gue ngeledekin dia. Lu sebetulnya maunya apa sih? Pernah di band Juliet waktu itu ngetop juga. Terus Power Slave. Terus bikin album sendiri dulu awal apa? Vena. Vena atau Sofa? Vena 2003 di Musika. Tapi dia di musik itu juga gak pernah tuntas. Pernah di Musika loh di kontrak. Bener gak? Lu tuh gak pernah tuntas di musik? Bukan gak tuntas. Semua kenapa cepet pindah sini, pindah situ lagi? Karena saat itu, ini gue ceritain urut. Di waktu itu kan di Musika kita album pertama. Kontrak tuh 4 album ya. Album pertama itu nggak jalan, singlenya nggak jalan. Tapi kan biasa kan, kalau album satu nggak jalan, album pertama itu single pertama nggak jalan, dibikin single kedua. Nah, entah bagaimana ada situasi yang gua nggak paham, Vena bandnya gua itu single keduanya nggak dikeluarin. Kita komplain karena saat itu kita promo ke radio Jawa ya, dibawa tuh. Itu ada daftar chart di radio-radio, kita minta perintannya karena itu untuk bukti ke Musika. Nih chart kita nomor 1 saat itu lagu kita judulnya hilang kalau nggak salah, gue lupa. Nah lagu kita itu mengalahkan single yang lagi top waktu itu, Hubasteng. Judulnya apa? Pokoknya band Hubasteng lah. Nah itu lagi hype banget tuh. Kayak sekarang lagu apa sih, racun apa sih, garam racun ya. Ya, kayak gitu yang lagi hit. Yang lagi hits. Nah, saat itu di radio itu diputar terus, Hubasteng diputar terus. Kita bisa mengalahkan itu. Nah, kita bawa chart itu ke Musika. Nah, entah bagaimana ada skenario apa, kita nggak dibuatin single 2, kita kecewa. Nah, dari situ kita sama teman-teman kan, anak-anak gue, Benny, Pendila, Eki, sama Andin, kecewa. Tapi yuk kita coba lagi bangkit. Nah, kita bikin demo lagi, segala macam. Tapi akhirnya zaman itu dan saat itu demo tuh susah banget kan pakai kaset. Nggak kayak sekarang kan gampang banget. Tapi kan akhirnya kepentok apa? Saat itu gue udah mau menikah. Masa depan kita gimana? Jadi sempat bisa hidup nggak lewat band kan itu? Bisa hidup apa enggak? Sementara gue punya kemampuan juga di bidang film. Dan saat itu akhirnya agak ya persimpangan tadi lu bilang kan. Gue bisa ini, dapatlah rezeki. Nah itu waktu itu tawaran pertama kali nulis dari penulis itu teman kita juga, namanya Ibu Cassandra Masabi. Nah kita manggilnya Kasih kan. Nah Kasih tuh nanya gue, Van ada cerita gak yang kayak begini? Wah ada. Gue langsung bikin kan, nggak sampai 5 menit jadi sinopsis 3 halaman. Jepret gue kirim. Kirimnya waktu itu bukan via email, gue lupa lah, mungkin via disket kali ya. Disket gue bawa ke rumah dia. Tembus, langsung dibaca sama petinggi RCTI waktu itu, di PH itu. Dan tembus dan lumayan, waktu itu kan udah stripping kan, weekly. Nah, lupa lah tuh ngeband. Lupa, karena ini langsung duit di depan. Gue langsung, walaupun gue belum nikah, tapi duit di depan nih, gue bilang. Ini kan masa depan gue juga. Ya, sementara lagi vakum, bandnya, urusan masing-masing, gue nulis. Nah, udah berjalan tuh. Muncul lagi band. Itu, gue nggak bisa menahan nafsu. Pas gue lagi bagus-bagusnya nulis, duit lagi di kantong, datang lagi. Ngeband lagi. Ada nih, cari drummer gini. Gue coba, masuk. Jalan lagi. Jadi gue ke kanan. Musik. Ya itu yang gue bilang, lo gak pernah fokus pada titik itu gitu loh. Karena memang butuh
konsentrasi lah. Ngeband ya memang dunia lo harus ya, harus ya, fokus. Kan nulis juga nggak bisa, kalau apalagi berepisode-episode kapan bisa lu tinggalin. Ya, itu yang salah satu kesulitan gue juga. Tapi gue menikmati kesulitan itu sebagai tantangan. Bagi gue tantangan nih, musik gue bisa tetap jalanin. Toh masih bagi gue ini kerangka seni. Film dan seni kan, audio visual. Berarti intinya lu emang seniman aja, hidup lu begitu, hidup lu ABC, yang. Tapi gue sekarang dagang juga. Dagang, ya, makanya. Tapi ada seninya juga kali ya. Ada seni dagang. Ngeband juga kan lumayan. Band Juliet, kan ngetop juga. Lumayan. Terakhir gue itu band tahun 90-an tuh yang ngetop lah, Power Slave gue cuma di album 6. Ya. Kalau Juliet gue cuma di nggak lama lah karena waktu itu lagi di KFC. Iya, KFC. Cuma muncul di satu video klip di Juliet. Gue aja kaget dulu tahu dia di Juliet gara-gara baca di Kompas. Gue aja gue ada iklan apa namanya KFC ya, isinya Don. Waalaikumsalam. Nah, isinya itu dan Juliet ada muka dia. Gue bilang gitu. Iya, ya, seperti itu. Lo demi bertahan hidup apa yang lo lakukan? Pernah jualan batik? Iya, gue pernah. Hidup memang begitu. Hidup ya, begitu. Batik sekarang apa lagi? Ini ada kuenya dari Faniko. Oh iya, ini endorse. Lo dikasih kue, di bawah kue. Ini donat. Istri gua namanya Dapur Runi. Dapur Runi. Di Pasar Laris. Nanti dia dikasih itu ya. Dapur Runi. Don, cicipin. Langsung cicipin. Itu panada, Don. Isinya ikan. Jadi sekarang gue ingat lagi kalimat orang tua lu tadi, mami lu itu yang gue kenal juga. Salam sama nyokap lu. Lama gak ketemu. Apa namanya? Apa yang lu saat ini? Lu udah ngeband, lu berkesedihan dan ternyata harus berdagang juga. Harus berdagang juga. Cuek aja tuh, emang inilah hidup. Inilah pesan lu terakhir untuk penonton podcast Pasar Minggu. Masa terakhir? Belum sejam. Jangan lama-lama. Ya, pokoknya kita selalu hidup itu kan pilihan ya. Gue sih tidak pernah menyesali atau menyalahkan pilihan hidup gue. Gitu. Gue tetap berkesenian di bidang audio visual, musik dan film yang gue butuhkan, dan gue merasa bisa menjalani itu, dan sampai sekarang gue bisa survive. Gitu. Bagi gue itu suatu kepuasan tersendiri. Gue bisa membuat karya, baik itu di bidang musik, di bidang film, di skenario. Itu kepuasan tersendiri yang nggak bisa dibayar dengan uang atau apapun. Nah, gue sangat menikmati hidup dengan berkarya, itu aja sih. Apalagi dibayar. Gitu. Gue kan seneng banget lah duit. Siapa sih yang nggak seneng? Iya, seneng duit. Seneng semua. Semua seneng duit. Tony nggak seneng kali ini. Tapi ya itu, kepuasan berkarya yang nggak bisa dibayar dengan apapun, itu bagi gue suatu kenyamanan sendiri. Gue enjoy banget. Jadi kata-kata terakhir, ya jangan takut memilih hidup. Di bidang seni, di bidang apapun yang kita bisa, itu pasti ada. Kalau jalan pasti Tuhan ada jalannya. Tuhan pasti udah kasih jalan. Tuhan pasti kasih jalannya, dan terus berkarya. Alhamdulillah anak juga udah kuliah kan sekarang. Udah kuliah. Yang penting dicari cuan lah. Yang penting cari cuan. Dengan cara apapun, mentok nulis, ngeband mentok, jualan, ya kan? Jualan ini nge-YouTube. YouTube juga. TikTok juga. YouTube dia udah ratusan ribu, tapi di ban oleh salah satu media besar lah. Media besar. Yang gue sebel banget. Karena apa? Karena dia YouTube lu gosip ya. Gosip artis sama blooper. Apa itu? Namanya bocoran. Gue memprediksi sinetron yang besok tayang, pagi ini gue udah bikin ceritanya kayak apa. Karena kan gue penulis sinetron. Jadi udah ketebak lah ya. Gue udah nebak nih, episode besok bakal begini nih. Dan banyak banget yang gue tebak itu bener. Ya, karena penulis, ketika lu nonton, pasti episode berikutnya begini. Walaupun bukan penulisnya, bukan lu kan? Bukan gue. Tapi lu bisa memprediksi itu ya, jelas lah lo. Ini. Dulu padahal udah cuan, tapi ya di band lu sih bocorin. Band terakhir gue namanya Arteri. Masih sekarang? Masih, udah ada di Spotify. Man. Dengerin lah. Semoga lekas sembuh judulnya, jangan lupa di-download. Tuh, pokoknya kalau mau donat pesan yang tadi, mau dengerin lagu dia. Sinetron apa lagi tulis? Lagi nggak ada? Lagi nggak ada. Semoga ada jawaban lagi. Ada, bulan depan udah ada. Bulan depan udah ada? Bulan depan. Luar biasa. Luar biasa. Sukses kok ya. Harus gas terus.